Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang volume tabung. Sebelumnya perlu kalian ingat, volume itu rumus umumnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar tabung berikut. Ingat ya, pada tabung itu ada dua alas yang berbentuk lingkaran. Nah, di sini jadi kita lihat dulu di sini ada R. R ini panjangnya seperti ini. R itu merupakan jari-jari yang panjangnya setengah dari diameter. Terus yang D ini merupakan diameter, ya. Diameter itu merupakan garis tengah lingkaran dan T adalah tinggi. Coba kita perhatikan rumus umum volume itu luas alas kali tinggi. Nah, di sini karena tabung alasnya berbentuk lingkaran, maka yang dimasukkan adalah rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran itu adalah pi kali R kali R. Jadi, bisa ditulis volume tabung adalah pi kali R kali tinggi. Nah, di sini Bu Yuli lebih jelasnya akan menjelaskan tentang cara penggunaan atau nilai pi. Kita lihat di sini luas lingkaran itu kan pi kali R kali R. Nah, nilai pi itu ada dua. Yang pertama nilai pi 22/7. Kapan memakai nilai pi 22/7? 22/7 ini bisa dipakai jika jari-jari, diameter, atau tinggi tabung kelipatan 7. Angkanya kelipatan 7. Tidak semuanya kelipatan 7, tapi salah satu dari jari-jari, diameter atau tingginya itu bilangannya kelipatan 7. Berapa sih angka kelipatan 7? Kelipatan 7 itu meliputi 7, 14, 21, 28, 42, 56, dan seterusnya. Mengapa jika kelipatan 7 memakai angka 22/7? Tujuannya supaya angkanya bisa dibagi dengan 7. Dan kalau sudah bisa dibagi, mempermudah kalian untuk menghitung. Kemudian kapan kita pakai pi 3,14? Kita pakai pi 3,14 jika jari-jari atau diameter atau tingginya bukan kelipatan 7. Jadi salah satu dari ini atau semuanya bukan kelipatan 7, pakai 3,14. Angkanya berapa saja yang bukan kelipatan 7? Ya, selain kelipatan 7, diantaranya 5, 10, 20, 50, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat contoh soal berikut. Nah, ini ada gambar tabung yang seperti ini. Yang ditanyakan adalah volumenya. Kita lihat yang diketahui ini adalah jari-jari, berarti jari-jarinya kita tulis 7 cm. Yang ini tingginya 28. Yang ditanyakan volume. Kita tulis dulu rumusnya. V tabung adalah pi kali R kali tinggi. Nah, anak-anak diperhatikan dulu ya. Nanti penentuan pi pakai 22/7 atau 3,14 dilihat di sini. Kebetulan di sini jari-jari dan tingginya adalah kelipatan 7. Jadi pi yang kita gunakan adalah 22/7. Kita masukkan angkanya satu per satu. V sama dengan 22/7, jari-jarinya 7 kali 7 kali 28. Nah, di sini 7 dengan 7 ini sama-sama bisa dicoret. 7 dibagi 7 1, ini 7 dibagi 7 1. Jadi 7-nya sudah hilang. Kita tinggal ngalikan 22 kali 7 kali 28. Hasilnya 4.312 cm kubik. Karena volume jadi kubik.
Ya. Contoh berikutnya. Sebuah tabung, coba kita lihat di sini. Kalau yang ditulis garisnya ini separuh, berarti ini yang diketahui jari-jarinya. Kita tulis jari-jarinya 10 desimeter. Terus tingginya 28 desimeter. Nah, ini yang ditanyakan volume. Kita tulis dulu rumusnya seperti ini. Terus kita pakai pi-nya 22/7 ataukah 3,14. Kita lihat di sini. Kalau Bu Yuli lebih mudah untuk menghitung angka 22/7. Ya, meskipun di sini jari-jarinya 10, tapi di sini tingginya 28. Kamu bisa pakai 3,14 atau pakai 22/7. Kalau 3,14 menghitungnya angkanya ratusan, kalau 22/7 agak lebih mudah. Pilih yang 22/7. Syaratnya tadi kalau 22/7 jika jari-jari atau tingginya kelipatan 7. Nah, ini tingginya kelipatan 7. Bu Yuli pakai 22/7. Nah, seperti ini kita tulis. Nah, ini kita perhatikan 7 dengan 28 meskipun jaraknya jauh sama-sama boleh dibagi asalkan tandanya di sini perkalian semua. Tapi kalau di sini ada tanda jumlah tidak boleh. Ya, jadi karena ini perkalian semua maka 7 sama 28 kita coret, kita bagi sama-sama 7. 7 dibagi 7 1, 28 dibagi 7 4. Nah, di sini kita tinggal mengalihkan 22 kali 4 88 tinggal ditambahi 02. Jadi hasilnya 8.800 desimeter kubik atau 8.800 liter. Lanjut contoh berikutnya. Nah, ini masih sama mencari volume. Kita perhatikan di sini. Ini yang diketahui adalah bukan jari-jari, tapi kalau garis tengah seperti ini adalah diameter. Nah, kita tulis diameternya 14 cm, berarti kita tentukan jari-jari itu diameter dibagi 2 atau separuh dari diameter. Jadi kalau diameternya 14 dibagi 2, 7. Jadi jari-jarinya 7. Kemudian tingginya 10. Yang ditanyakan volume. Kita masukkan rumusnya. Nah, yang jadi andalan di sini 22/7 karena menghitungnya lebih mudah. Ini tingginya 10 cm, jari-jarinya 7. Bu Yuli pilih pakai pi yang 22/7 karena di sini jari-jarinya kelipatan 7. Kita tulis rumusnya. Nah, ini seperti ini. Terus angka 7 dengan 7 ini sama-sama kita coret. Hasilnya 7 dibagi 7 1, 7 bagi 7 1. Tinggal mengalihkan 22 kali 7 kali 10. 22 kali 7 itu 154. Tinggal nambah 0. Jadi 1540 cm kubik. Lanjut. Mohon maaf ini angkanya masih sama. Nah, ini kita perhatikan lagi di sini yang diketahui adalah bukan jari-jari. Ini adalah garis tengah, berarti diameternya 20. Jangan langsung ditulis jari-jari 20. Biasanya kalau ada angka seperti ini kalian langsung tulis R sama dengan 20. Hafal rumusnya, tapi penentuan diameter atau jari-jarinya salah, maka menghitungnya juga salah. Maka itu hati-hati cara menentukan diameter dan jari-jarinya. Ya, diameternya 20, maka jari-jarinya separuh dari diameter yaitu 10 cm, tingginya 15 cm. Volumenya berapa? Kita masukkan rumusnya. Nah, karena bukan kelipatan 7, maka pi-nya pakai 3,14. Nah, di sini mengapa Bu Yuli menuliskan 314/100? Karena nilai 3,14 itu sama artinya dengan 314/100. Nah, ini kenapa kok tidak 3,14? Biasanya anak-anak itu paling males kalau menghitung ada komanya. Nah, dan juga ini mempermudah untuk menghitung. Kalau ada 0 biasanya untuk menghitung perkalian itu lebih mudah atau membagi juga lebih mudah. Ya.
Dari sini kita coret nolnya, sama-sama punya nol di atas. 1 0. Ini salah ini ya. Ini jadi 0 dicoret dengan 1 1, ini juga 1 1, jadi angka 10-nya habis. Tinggal 314 kali 15. Ya, jadi hasilnya 4710 cm kubik. Lanjut, contoh berikutnya. Nah, di sini kita perhatikan yang diketahui adalah diameter. Diameternya di sini 10 cm. Nah, kita tentukan dulu jari-jarinya, berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5 cm. Kemudian tingginya 15 cm. Yang ditanyakan volume. Kita tulis rumusnya. Nah, Pi-nya di sini karena bukan kelipatan 7 pakai 3,14. Kita tulis 314/100 ya. Kita kalikan semua. Nah, di sini mengapa tidak dicoret 55 dengan 100? Ini tujuannya biar tidak ada pembagian lagi di sini. Kalau bawahnya 0, maka nanti hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini 314 kali 5 kali 5 kali 15 hasilnya 117.750 dibagi 100. Kalau per 100 tinggal ngasih 2 angka di belakang koma. Ya, jadi hasilnya 1177,5 cm kubik. Nah, anak-anak, itu yang dapat Bu Yuli sampaikan. Semoga membawa kemudahan bagi kalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.